Sebuah video pembelajaran tentang materi kesebangunan dan ke kemudian berikutnya adalah
bagaimana kita lihat dua bangun datar tersebut dari sudut-sudut yang bersesuaian, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian yang seletak harus sama besarnya. Sudut DAB itu sama dengan sudut HEF. Kemudian sudut ABC sama dengan sudut EFG. Sudut BCD sama dengan sudut EFGH. Jadi sudut BCD sama dengan sudut FGH dan sudut CDA sama dengan sudut GHF. Kita amati juga dari dua bangun datar ini, yaitu dilihat dari sisi-sisi yang bersesuaian itu harus sebanding. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian atau yang seletak harus sebanding. Kita lihat sisi AB berbanding dengan EF sama dengan perbandingan sisi BC dibanding dengan FG sama dengan sisi CD berbanding GH sama dengan sisi DA berbanding dengan HE. Kemudian kita masukkan nilainya, perbandingannya. Ternyata perbandingan 4 sisi dari dua bangun datar itu sama, yaitu 1 berbanding 2. Nah, sekarang kita lihat kembali dua bangun datar berikut ini. Nah, untuk melambangkan dua bangun datar yang sebangun, yaitu dengan sebuah simbol di matematika. Nah, seperti ini simbolnya. Ini simbol kesebangunan di dalam matematika untuk dua bangun datar yang sebangun. Sesuai definisi, dapat disimpulkan bahwa segi 4 ABCD sebangun dengan segi 4 EFGH. Dapat ditulis dengan segi 4 ABCD sebangun dengan EFGH. Nah, ini ABCD sebangun dengan EFGH. Dua bangun datar sebangun tidak terpengaruh oleh posisi kedua bangun. Kita lihat ada ilustrasi posisi dua bangun datar seperti posisi pertama, kemudian ada posisi kedua, kemudian ada posisi ketiga, dan ada posisi keempat. Nah, dua bangun datar ini dikatakan sebangun karena memenuhi dua syarat yang tadi. Selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah segitiga A, B, C dipotong oleh garis DE. Apakah segitiga ABC sebangun dengan segitiga AEDC? Nah, itu tinggal ditentukan berdasarkan syarat-syarat yang tadi. Kita bahas sifat dua segitiga yang sebangun. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, biasa disebut dengan SSS. Nah, ini segitiga ABC, sisi-sisinya yang bersesuaian sebanding. Sisi AB sebanding dengan DE, sisi BC sebanding dengan EF, sisi AC sebanding dengan DF. Kemudian sifat dua segitiga yang sebangun yang kedua adalah sudut-sudut yang seletak sama besar, atau bisa disebut dengan SD, SD, SD. Kita lihat bagaimana sudut-sudut yang seletak itu sama besar. Sudutnya yang satu sudah sama, kemudian yang satu lagi
juga sama. Kemudian sudut yang ketiga, ternyata sama. Sudut-sudut yang seletak sama besar. Kemudian sifat 2/3 yang sebangun, yaitu satu sudut sama besar dan kedua sisi yang mengapitnya sebanding. Sekali lagi, satu sudut sama besar dan kedua sisi yang mengapitnya sebanding. Nah, ini sisi. Kemudian berikutnya syarat 2/3 kongruen. Syarat 2/3 yang kongruen, yang pertama adalah sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian syarat yang kedua adalah sudut yang bersesuaian sama besarnya. Sifat 2/3 yang kongruen. Nah, lihat dari tayangan, 2/3 ini kongruen. Kalau dipindahkan saling menutupi. Kemudian lihat garisnya atau sisinya, dua sisinya lihat. Nah, ternyata kalau dipindahkan sama. Kemudian sudutnya kita lihat, ternyata sudutnya yang satu sama, kemudian sudut berikutnya juga sama, dan sudut yang ketiga untuk 2/3 tersebut bisa kita lihat, ya ternyata sama. Jadi sifat 2/3 yang kongruen yang tadi terpenuhi. Sifat pertama dari 2/3 yang kongruen adalah sisinya sama panjangnya. Kita lihat tayangan atau ilustrasi dari dua bangun segitiga yang kongruen. Sisinya sama panjangnya. Kalau ditutupi saling menutupi, kalau dipindahkan maksudnya saling menutupi. Sifat yang kedua adalah sudut, sisi, sudut. Nah, kita lihat sudutnya yang berwarna merah digeser, kemudian sisi digeser juga sama panjangnya. Kemudian satu lagi adalah sudut. Nah, ternyata sama. Itu sifat yang kedua pada 2/3 yang kongruen. Sifat yang ketiga adalah sisi, sudut, sisi. Jadi 2/3 di bawah ini dua buah segitiga yang kongruen karena memenuhi sisinya sama panjang, kemudian sudutnya sama besar, kemudian satu lagi sisinya juga sama panjangnya. Demikianlah materi kesebangunan dan kekongruenan untuk siswa SMP kelas 9 di semester pertama. Terakhir, apa kesimpulan dari kesebangunan dan kekongruenan bisa dipelajari oleh para siswa